Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkap penjualan 120.000 rekening BAN nasabah melalui media sosial, termasuk Facebook dan e-commerce. Rekening-rekening tersebut rawan disalahgunakan untuk pencucian uang dan perjudian online. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Okta Kumala Dewi mengatakan, temuan ini harus segera ditindaklanjuti secara serius. Rekening bank adalah bagian dari data pribadi yang harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan apalagi diperjualbelikan. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Para pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Okta kepada wartawan, Minggu, 10 Agustus 2025. Ia mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, untuk mengambil langkah nyata menjamin keamanan ruang digital nasional. Okta mendorong Komdigi menegaskan kepada Meta Indonesia, pengelola Facebook, serta platform lain, agar memperketat pengawasan terhadap aktivitas transaksi elektronik ilegal, terutama terkait jual-beli data pribadi. Menurut Okta, laporan PPATK menjadi alarm bahwa pengawasan ruang digital masih memiliki celah. Ia juga menekankan perlunya kerjasama lintas sektor dalam memperkuat keamanan rekening bank. OJK dan BSSN harus berkolaborasi memperkuat proteksi terhadap nomor rekening agar tidak mudah diretas. Selain itu, terkait penyalahgunaan media sosial untuk transaksi ilegal, perlu dibangun sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk mencegah kejadian serupa dan menegakkan aturan yang sudah ada, jelasnya. Okta menambahkan bahwa kewajiban negara hadir melindungi rakyat di ruang digital. Sebelumnya, PPATK mencatat ratusan ribu rekening nasabah diperjualbelikan di situs media sosial hingga e-commerce. Hal ini merupakan hasil temuan PPATK seusai melakukan analisis dan penghentian sementara 122 juta rekening dorman yang berasal dari 105 bank. Rekening-rekening tersebut termasuk dalam kategori rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif atau tidak memiliki transaksi debit selama 1 hingga 5 tahun. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menjelaskan, hasil analisis yang dilakukan terhadap sejumlah rekening dorman per Februari 2025 terdapat 1,5 juta rekening yang digunakan tindak pidana untuk periode 2020 hingga 2024. Dari hasil analisis terhadap 122 juta rekening dorman dari 105 bank, ditemukan bahwa 150.000 rekening dijadikan sebagai rekening nomine atas nama orang lain. 120.000 rekening telah diperjualbelikan. 20.000 rekening mengalami peretasan. Rekening dijual secara terbuka di media sosial dan e-commerce, bahkan bisa diperoleh dalam hitungan menit. Pelaku kejahatan seperti koruptor, bandar narkoba, dan pelaku judi online menggunakan rekening ini untuk menyamarkan transaksi mereka. Rekening dorman dianggap aman karena tidak terdeteksi aktivitas mencurigakan secara langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.